Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kaswan Susanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua para pendengar setia Radio Cakrawala. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-57 kita akan baca dan kita akan renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu, kami boleh ada dalam minggu-minggu Prapaskah pada saat ini. Doa kami ya Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kami, akan membawa kami hidup dalam ketaatan akan setiap perintah Tuhan, mampu menjaga kemurnian dan kesucian hidup kami, mampu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan tentunya Tuhan, mampu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi kebanggaan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pada saat ini ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-57. Kita akan membacakan pada bagian yang terambil di dalam ayat ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Dikatakan di sana demikian. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada diberitahukannya agar mereka dapat
menangkap dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada perenungan kita di pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu judul perenungan, yaitu ketika kita merayakan pesta. Ketika kita merayakan pesta. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali berada dalam Minggu Prapaskah, di mana kita akan merenungkan tentang peristiwa yang sangat penting dalam keyakinan iman kita sebagai orang Kristen. Mengimani peristiwa penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus merupakan dasar yang paling penting bagi pondasi spiritual kita sebagai orang Kristen. Sebab tanpa peristiwa salib, tanpa peristiwa kebangkitan, dan tanpa peristiwa kenaikan, maka sia-sialah iman dan percaya kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 berkata, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu." Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus merupakan suatu penggenapan nubuat bahwa anak domba Paskah menjadi korban tebusan dosa bagi umat manusia. Artinya, manusia berdosa yang layak menerima hukuman dari Tuhan, kemudian memperoleh anugerah keselamatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita perlu belajar bahwa betapa luar biasanya Allah kita yang dengan kemurahan hatinya kemudian memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, sehingga ada rekonsiliasi yang terjadi, hidup kita bersama dengan Allah kita. Di sini juga kita belajar bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus melebihi apapun dan bentuk pengorbanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terjadi atau tidak pernah diperbuat oleh manusia atau orang lain. Karena itu kita belajar memahami hakikat Paskah yang dalam bagian firman Tuhan ini memberikan sebuah petunjuk yang sangat baik bagi kita sebagai orang percaya. Di mana di dalam ayat 55 sampai dengan 56, sekali lagi saya akan bacakan bagi kita. Bagian ini berkata, "Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?' Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan secara seksama dua ayat ini, maka kita akan mengetahui bahwa bagi orang Yahudi, Paskah merupakan suatu pesta. Karena itu, ketika pesta akan segera dimulai, maka mereka akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, sebab pesta hari raya Paskah adalah saat di mana orang-orang Yahudi merayakan hari penyelamatan mereka. Jika kemudian kita mengaplikasikan Paskah tersebut dalam konteks kehidupan kita saat ini, maka sebagaimana orang Yahudi menjadikan Paskah sebagai hari pesta kemenangan akan keselamatan, maka hal tersebut juga berlaku dalam kehidupan kita. Sebab kematian Kristus di kayu salib bukan hanya sekadar kematian biasa saja,
tetapi kematian Kristus adalah kematian yang menghidupkan manusia dari kematian akibat kenyamanan dosa yang terus-menerus diperbuat oleh manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan ini yang ingin saya sampaikan bagi kita untuk dapat kita belajar bersama bahwa ada dua hal penting dalam kaitannya karya dan kehendak Allah atas hidup manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Pertama, ada kesedihan yang teramat dalam ketika mengetahui bahwa peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus itu terjadi disebabkan karena konspirasi jahat para rohaniawan yang ingin menjaga eksistensi mereka di kalangan umat Tuhan, sehingga mereka lebih memilih mengorbankan Yesus Kristus daripada mereka harus kehilangan jabatan keimaman mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sukacita terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menyadari bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib telah menyelesaikan kutuk dosa dalam hidup kita, sehingga kemudian kita memperoleh jaminan keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jaminan keselamatan manusia hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Paskah merupakan pesta kemenangan karena kita memperoleh keselamatan. Bagi setiap orang Kristen, dan dalam merayakan Paskah tersebut, kita diingatkan kembali untuk melakukannya dengan tindakan-tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita adalah, tindakan atau perbuatan apa yang perlu untuk kita lakukan saat dimana kita akan merayakan Paskah atau pesta kemenangan atas keselamatan dan kehidupan kita? Ayat 55 dari teks firman Tuhan yang telah kita baca berkata demikian. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri. Perhatikan, ada satu kalimat di sana mengatakan untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Dari ayat ini kita akan mengetahui bahwa kehendak Tuhan atas hidup manusia dalam mempersiapkan diri masuk dalam pesta kemenangan yaitu Paskah Tuhan adalah bagaimana manusia mampu untuk berusaha dan tetap menjaga kesucian hidup mereka. Dan mungkin kita akan kembali berpikir dan bertanya dalam hati kita, mungkinkah kita dapat menyucikan diri kita sementara dosa telah mencemari segala aspek kehidupan kita? Jika kemudian penyucian dan kemurnian hidup manusia menjadi satu-satunya syarat atau cara agar kita dapat merayakan Paskah, pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah manusia yang sanggup untuk menjaga kemurnian dan kesucian hidupnya tanpa pernah melakukan kesalahan dan dosa? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, teks firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 55 yang sudah kita baca tidak dapat terlepas dari konteks teks tersebut. Dan kalau kita perhatikan, sebelum kalimat untuk menyucikan diri dalam ayat tersebut, ada kalimat yang mengatakan bahwa banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem. Ya, berangkat ke Yerusalem.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terlepas dari keberadaan kota Yerusalem sebagai pusat peribadatan pada masa itu dan sebagai lambang tempat kehadiran Tuhan, maka karena itu ketika masa raya Paskah tiba, orang-orang akan beramai-ramai, berbondong-bondong menuju Yerusalem untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita mau bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 yang berkata, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika orang Yahudi menjadikan Yerusalem sebagai pusat peribadatan dan perjumpaan dengan Tuhan, maka dalam konteks Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan untuk dapat dijumpai oleh manusia tidak dapat dibatasi pada tempat atau keadaan tertentu. Dan apa yang hendak saya katakan dalam hal ini terkait dengan menyucikan diri sebagai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mampu dan memiliki antusias yang sangat kuat untuk mencari dan menemukan kehadiran Tuhan, sehingga kita memiliki suatu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjaga kemurnian hati dan hidupnya tanpa dosa selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan dengan alasan tersebut sehingga membuat kita merasa bahwa sia-sia perjuangan keimanan kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam semuanya itu kita harus meyakini bahwa ketika kita bersedia untuk dekat, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan semakin mampu dan dimampukan dalam proses penyucian hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, merayakan pesta kemenangan, yaitu pesta Paskah, adalah hal penting bagi kita untuk mempersiapkan kemurnian diri kita menghadap Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemurnian atau menyucikan diri dalam hidup kita yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bagaimana kita mampu untuk dapat tetap bersekutu dengan Tuhan, mampu untuk tetap menjalin keakraban, kemesraan kita dengan Tuhan, sehingga dengan demikian maksud dan kehendak Tuhan yang disampaikan bagi kita boleh kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu ke depan kita akan masuk dalam puncak hari pesta kemenangan, yaitu Paskah Tuhan. Karena itu persiapkanlah diri kita dan selalu komitmenkan dalam diri kita bahwa saat ini saya ingin agar hidup saya tetap kedapatan setia di hadapan Tuhan. Kapanpun itu, di saat manapun itu, komitmenkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita mau tetap kedapatan setia di hadapan Tuhan.
dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam tanggung jawab kita. Buat satu komitmen dalam diri kita. Saya mau tetap setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya saya ucapkan selamat bagi kita untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah. Dan pesan saya sebagai hamba Tuhan, untuk selalu kita syukuri, untuk selalu kita hargai, untuk selalu kita nikmati berkat keselamatan dari Allah Bapa di surga, dan dengan selalu dan senantiasa berlaku benar dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk waktu perenungan firman-Mu di pagi hari ini. Masuk dalam persiapan-persiapan untuk kami merayakan pesta kemenangan Paskah Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah senantiasa kami dimampukan oleh Tuhan untuk tetap dapat hidup suci, hidup benar, hidup murni di hadapan hadirat Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan sanggup menilai setiap kehidupan kami. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan, para pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Dan secara khusus hari ini, ketika gereja Tuhan dibuka untuk tempat beribadah bagi umat-umat Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan dipakai untuk menjadi saluran berkat, dan semua umat-Mu dilawat oleh kebenaran Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.